Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini malam 29 Ramadan 1420 Hijriah bertepatan dengan tanggal berapa ya? 45 nih. Tanggal 5 Januari tahun 2000 yang Allah telah pertemukan kita dalam suasana yang baik, dalam malam penentuan dari Allah Ta'ala, di mana semua tadi berdasar kepada apa yang dicantumkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa akhir Ramadan adalah itqum minan nar. Arti itqum minan nar, keselamatan seseorang yang merasa bernabi kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berikan kebebasan. Arti kebebasan, Allah Ta'ala tidak cantumkan, Allah Ta'ala bebaskan, Allah Ta'ala lepas ikatan yang menjerat kaki dan tangan manusia tersebut sebagai hamba Allah Ta'ala yang bernabi kepada Nabi besar Muhammad SAW dari jerat-jerat siksa neraka Jahannam, dari hal-hal yang menjerumuskan seseorang dengan apapun perilakunya di alam dunia, terbebas semua tadi dari siksa neraka Allah Ta'ala, yang mana semua tadi adalah dasarnya Nabi besar Muhammad SAW dalam ucapan itqum minan nar, bebas seorang hamba Allah Ta'ala yang berlaku, yang bernabi kepada Nabi Muhammad SAW, berkah puasanya, di mana orang yang berpuasa tentunya sekurang-kurangnya dia sadar dirinya dalam keadaan puasa, sehingga dia pelihara dirinya sekuat tenaga sisi lahiriahnya. Lalu Allah telah berikan berkah memelihara dan memaksakan diri sisi bagian luar, dapatlah keberkahan puasa gara-gara menahan bagian luar tidak jatuh dalam dosa dan dosa. Allah Ta'ala kasih keberkahannya merembas pada bagian hati, menetes dan menjalar kepada bagian hati. Karena lahiriahnya dipelihara sedapat mungkin, lalu batiniahnya Allah Ta'ala pelihara, dapat keberkahan dari pemeliharaan bagian luar, sehingga orang tadi dapat dikelompokkan sebagai hamba Allah Ta'ala yang itqum minan nar, bebas orang itu daripada siksa api neraka. Itulah satu di antara janji Rasul bagi dia yang berpuasa sampai pada malam 29 naik ke 30 tutup itu Ramadan dengan adanya takbir. Disitulah segala sesuatu bentuk kemuliaan Tuhan jadikan nyata pada malam-malam di mana itu malam takbiran. Sehingga pada malam takbiran manusia yang paling terkutuk dan terlaknat adalah dia yang menghidupkan takbir dengan kemaksiatan, di mana sifat takbir dalam bentuk maksiat adalah dia putar-putar takbir dalam sisi pelanggaran. Di satu lain dia menyebutkan nama-nama Allah Ta'ala, takbir-takbir di jalan raya menyebutkan nama Allah Ta'ala yang intinya adalah pelanggaran terhadap syariat Rasulullah SAW itu sendiri. Banyakkan takbir justru mendatangkan murka dan petaka kepada masyarakat. Banyak takbir malam takbiran di jalan raya, putar kiri putar kanan, nampaknya syiar Islami, padahal petaka yang dirasakan oleh masyarakat. Terjadinya perkelahian, terjadinya pelemparan petasan kiri dan kanan, sehingga takbir yang seharusnya memberikan rahmat kepada umat Rasul pada saat itu petaka bagi mereka yang berbuat demikian, mengingat cara yang mereka tempuh salah langkah. Cara yang mereka tempuh salah langkah, mengorbankan sesama muslim itu sendiri dan merusak citra Islam kepada orang yang tak seagama. Itulah takbir-takbir yang seharusnya mendatangkan rahmat, akhirnya petaka, timbul rusuh, timbul perkelahian, timbul perjudian, timbul hal-hal yang mau takbir minum dulu, yang mau takbir mabuk dulu. Kenapa demikian? Itu nyata di Jakarta. Mau takbir minum dulu. Apakah itu pel, apakah itu minuman-minuman keras dan sejenisnya, diminum dulu, baru ditakbir pukul beduk sambil bawa petasan, atau apa saja yang sifatnya merusak citra Islam dalam takbiran itu sendiri. Kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata billah, sifat orang yang berpuasa betul yang Allah telah terima amal ibadah puasanya jauh dari perbuatan kemungkaran pada malam takbiran itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para mu'alimin, para kiai dan tokoh-tokoh masyarakat seputar Citayam, wabil khusus orang tua saya, guru saya, calon besan yang nggak jadi, Bapak Kiai Haji Muhammad Nasri. Masih punya cucu kan? Tenang Beb, cucu aneh kayak sawo Beb.
Mengkel tapi manis, tenang. Sisain aneh satu cucu. Bapak Kiai Haji Muhammad Zaini Dahlan, Bapak Kiai Haji Muhammad Ilyas, dan orang tua angkat saya, Bapak Haji Muhammad Nur, serta saudara saya, kawan seperjuangan dalam mengemban syariat agama dengan kelebihan masing-masing yang Allah telah berikan, Bapak Kiai Haji Abdurrahim Musa dari Sumedang Ujung Jaya, dan Bapak Kiai Haji Fakhruddin dari Cipatat, serta guru-guru lainnya. Wabil khusus saya punya bukan murid, jauh dari murid, tapi merasa dia berguru sama saya, Kapten Infanteri urusan bulu tangkis, Bapak Kiai Haji Basim bin Kiai Haji Bakri, yang dikenal di Citayam tapi duit nggak megang. Udah malam 29 masih nggak punya duit aja bakal lebaran. Kita maklumin. Dan guru-guru muda Citayam lainnya yang alhamdulillah berkah mereka sama mengenal walid, baik yang muda maupun yang tua maupun yang lebih jauh dari itu. Allah telah jadikan mereka tetap bersilaturahmi dengan anak-anak walid sendiri, yang tidak berarti kemudian walid tidak lagi silaturahmi, sudah cukup tua. Saya punya orang tua dalam mengemban amat Rasulullah SAW, sehingga di usia atau di penghujung usianya dia hanya bisa berbuat dengan doa dan doa. Namun demikian sesuatu yang baik menjalar kepada perbuatan baik yang Allah telah tentukan dengan berkah walid. Demikian anak-anaknya masih bersilaturahmi kepada orang-orang Citayam, boleh kiai, boleh mu'alim, boleh tokoh masyarakat, boleh orang-orang yang pernah mengalami bimbingan rohaniyah dari Sayyidil Walid, yang mudah-mudahan berkah malam 29 ini orang-orang tua di wilayah Citayam yang beragama Islam, kalau belum dapat menikmati hal-hal yang dalam bentuk syariat agama Islam, kiranya Allah telah berikan kepada mereka hidayah taufik, sehingga berkah al-busra mereka sadar dikit ke sedikit dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Pun kita doakan para pemuda Islam yang ada di seluruh wilayah Citayam, khususnya mereka yang beragama Islam, bagaimanapun perilaku mereka, berkah malam 29, berkah doa kita bersama, berkah kehadiran kita dalam menghidupkan detik-detik kemuliaan Ramadan yang akan lenyap dari pandangan dan kehidupan kita. Kiranya pada masa tertentu para pemuda Citayam yang merasa Islam sebagai agamanya, kiranya Allah telah berikan kepada mereka hidayah taufik, di mana hidayah taufik tidak datang dengan seorang diri, tapi hidayah taufik datang dengan sebab-sebab masih adanya orang-orang tua Citayam yang sebagai guru maupun sebagai tokoh masyarakat dilihat oleh para pemuda Islam wilayah Citayam dan seputarnya masih juga mau melaksanakan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pemuda dengan keadaan yang bagaimanapun bisa melihat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama lainnya masih menghidupkan syariat Rasulullah, sehingga pemuda yang hidup saat sekarang ini maupun remaja yang ada masih bisa lihat cermin-cermin sinar-sinar ilahi yang ada di diri para guru agama di wilayah Citayam dan tokoh-tokoh masyarakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena malam 29 ini malam Ramadan adalah bertepatan dengan pengajian bulanan anak di Bukit Duri Putraan Majlis Taklim dan Zikir Zadul Muslim. Jadi jamaah-jamaah yang Allah Ta'ala kehendaki memang jadi orang baik di mata ana, mudah-mudahan baik di mata Allah Ta'ala, dan doa ana memang sejauh itu untuk mereka bisa datang. Yang datang adalah kewajiban ana berbuat dan berbuat kepada Allah Ta'ala, maupun yang tidak datang bukan tidak ana doakan, tapi itulah nasib-nasib sial kepada mereka yang ana imbau untuk datang jamaah ana, tapi tidak Allah Ta'ala perkenan. Sudah jadi sifat dan doa ana, ya Rabb jangan pertemukan aku kepada jamaah-jamaah yang memang bukan ahlul khair, bukan orang-orang baik dunyan wa ukhra. Sebab kebaikan adalah sesuatu hal yang amat sangat pahit, di mana sesuatu yang pahit berarti pengorbanan dan pengorbanan. Nikmat yang sejenak mereka upayakan, sementara kenikmatan abadi mereka sia-siakan. Itulah orang-orang yang telah keluar dari penglihatan mata ana. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pengajian bulanan adalah pengajian baru ibadah tarawih, maka malam ini meskipun seperempat jam, niatnya 2 jam, tapi karena ada beberapa orang dari warga Citayam ini besok pengen dagang,
Kemudian juga saya punya orang tua angkatnya Haji Muhammad Nur, ada tamunya. Jadi ngambil berkah, dia datang mencerminkan kecintaan dan perhatian dia kepada ana. Karena bagaimanapun hebatnya seorang pemuda, tapi kalau dia melupakan jalan orang-orang tua, tetap sial akhir daripada dakwahnya. Guru-guru muda yang berlaga sebagai seorang berilmu, tapi melupakan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah di mana dia menyampaikan ilmu, dia lupakan jasa mereka, dia lupakan hubungan silaturahmi kepada mereka, tetap sial dakwahnya. Karena anda tahu cara-cara semacam itu membawa sial, anda mencoba mendekatkan diri kepada orang-orang yang anda anggap tokoh-tokoh masyarakat di wilayah di mana anda masuk ke dalam sebuah daerah. Satu di antara orang yang anda anggap sebagai orang tua angkat anda adalah Bapak Haji Muhammad Nur, yang berkah hubungan dia kepada Walid sejak tahun 54. Tapi menjauh dan menjauh, baru beberapa tahun silam saja Allah telah dekatkan hatinya kepada Walid. Cermin hati yang dekat tapi badan yang menjauh. Bukti kebenaran dari hati yang dekat kepada Sayyidil Walid. Walid sudah tidak lagi mampu bersilaturahmi kepada orang Citayam secara utuh. Anaknya Tuhan kirim untuk melanjutkan hubungan silaturahmi kepada orang-orang sebagai mu'alimin di Citayam, atau kiai, atau guru-guru muda, atau tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Citayam. Itu cermin bahwa amal yang baik, bagaimanapun perjalanannya, akhirnya kembali baik. Sesuatu yang tidak baik tapi memang hati nggak menghendaki berbuat yang tidak baik, tapi hatinya kepengen jadi baiknya, Allah Ta'ala berikan jalan di akhir usia. Itulah hadis Nabi besar Muhammad SAW, ya. Semakin baik seseorang, semakin tambah usianya, tambah kesadarannya dalam beragama. Dan sejahat manusia adalah tambah usianya, semakin tambah jauh kedekatan dia kepada orang-orang yang menuntun dia dalam urusan agama. Karena para pemuda, ya, bagaimanapun keadaan kita, jangan tinggalkan orang-orang yang kita melihatnya baik dalam agama, dan jangan tinggalkan tempat-tempat kebaikan yang mendidik kita dalam urusan agama. Kenakalan wajar, tapi jangan tinggalkan orang-orang baik dalam agama, jangan tinggalkan tempat-tempat yang baik yang menuntun kita dalam urusan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini ana akan menyampaikan sesuatu yang umumnya orang nggak tahu dan jarang diperbuat dan atau jarang diberitahu dalam hal urusan assalam, memberi salam. Kan umumnya kan orang kalau memberi salam segan nyautin. Maklum, orang yang belum tahu wajar kalau orang beri salam segan nyautin. Yang nyautin ya 3 bedal, yang hadir 70. Yang nyautin hanya 20, yang hadir 1000. Satu hal yang wajar. Tapi setelah dapat pemberitahuan ya dari ulama-ulama solihin, dari Allah Ta'ala, dari Rasulullah SAW, jangan tinggalkan itu. Jangan pandang memberi salam atau jawab salam itu sebagai fardu kifayah. Kan begitu, jangan memandang hal-hal tadi. Pandanglah ini sebagai suatu kemuliaan buat yang memberi salam dan yang menjawab salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ma hikmatu fi an nabtida as-salami sunnatun wal jawab fardun. Fal jawab lamma khalaqallahu al-qalama, atau lamma khalaqallahu al-qalama qala اكتب توحيدي لا إله إلا الله ثم قال اكتب محمد رسول الله فلما سمع القلم اسم محمد سجد وقال في سجوده سبحان الموصوف بالكرم سبحان الرؤوف الأرحم إلهي قد علمت اسمك الأعظم فمن ذا محمد الذي قرنت اسمه مع اسمك فقال تعدب يا قلم فوعزتي وجلالي ما خلقت خلقي إلا لمحمد لمحبة محمد صلى الله عليه فانشق القلم من حلاوة ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله فلم يجد من يرد عليه السلام فقال الله تعالى وعليك السلام ورحمتي وبركاتي فصار ابتداء السلام سنة لأنه من المخلوق والجواب فرضا لأنه من الخالق والله أعلم. Latar belakang dibalik ucapan-ucapan salam. Ma hikmah fi
ibtida'is salam fi anna ibtida'as salam sunnatun wal jawab fardun. Apa hikmah rahasia di balik mengucapkan salam itu, dan memberi salam itu sebagai sesuatu yang sunnat? Artinya diberi pahala dan ganjaran bagi dia yang berbuat, tidak jatuh dosa. Tuh, mulia. Tidak diberi siksa bagi yang tidak melakukan sunnat. Itu batasan yang paling amat sangat mudah bagi orang awam. Tapi orang baik tidak melihat hal-hal sunnat. Sunnat ini enggak. Orang baik memandang sesuatu yang kiranya kemuliaan dikejar, mana yang dianggap jauh lebih mulia, dia perbuat dan dilakukan sekuat tenaganya. Ketika orang itu sudah tidak lagi mampu mengerjakan hal-hal yang baik dengan kekuatan badannya, dia berbuat kebaikan dengan lisannya. Tidak mampu berbuat dengan lisan, hatinya berdoa sehingga dia dapati kebaikan. Itulah sifat orang baik. Apa hikmah dalam memberi salam sebagai sunnat dan menjawabnya sebagai ketentuan wajib dilaksanakan? Memberi salam adalah sunnat, tapi jawabnya wajib. Jawabannya adalah lamma khalaqa al-qalama, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, menjadikan al-qalam. Qalam dalam bahasa Indonesia pulpen yang boleh nemu hasil ngojek. Pulpen, tahu pulpen ya? Qalam, pulpen atau pena ada. Ketika Allah taala ciptakan qalam itu sendiri, Allah taala berkata, "Uktub tauhidi." Hai qalam yang aku ciptakan, tulis oleh kamu kalimat tauhid aku. Apa itu kalimat tauhid? La ilaha illallah. Pertama qalam diciptakan, Allah taala suruh tulis ucapan apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Lalu Allah taala berkata, "Uktub Muhammad Rasulullah." Hai qalam, setelah kau tulis tauhid tadi dalam bentuk kalimat la ilaha illallah, tulis juga nama Muhammad Rasulullah. Pertama Allah telah ciptakan kolam itu sendiri, Allah telah perintahkan kolam menulis kalimat tauhid la ilaha illallah. Selesai ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam bentuk tulisan, Allah telah perintahkan al-qalam, tulis Muhammad Rasulullah. Tuh, asal-asalnya. Falamma sami'a al-qalamu, ketika qalam itu sendiri mendengar langsung dari Allah Ta'ala isma Muhammadin, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sajada, sujud itu qalam. Kalau orang bertanya, Bib numpang tanya, kok kolam bisa sujud? Kok kolam bisa sujud? Ente asalnya nggak bisa sujud. Ente asal-asalnya nggak bisa sujud, nggak bisa ruku, nggak bisa mengucap. Tapi berkah rahmat Allah Ta'ala kepada makhluknya, diberi semua kekuatan yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya untuk bisa mensyukuri. Di mana syukur tadi adalah perintah Allah Ta'ala. Sehingga Al-Qalam tadi nggak bisa berbuat, tapi setelah diperintah Allah Ta'ala, tulis kalimat tauhid aku, la ilaha illallah, pun tulis nama Muhammad Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya itu kolam, siapa itu Rasul? Fasajada, dia dengar nama Muhammad, langsung Allah Ta'ala berikan kekuatan itu kolam untuk bisa sujud. Fasajada wagala fi sujudih, seraya kolam itu berkata ketika dia sujud, Subhanal mausufi bil karam, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, zat yang memiliki sifat-sifat kemurahan. Maha suci Allah Ta'ala yang memiliki sifat-sifat kemurahan, nggak bisa dijelaskan. Subhanar ra'ufil arham, maha suci Allah Ta'ala, zat yang amat sangat demikian memberikan perhatian, kecintaan dan kasih sayang kepada semua makhluknya. Allahu Akbar, nggak bisa dijelaskan. Ilahi, wahai Tuhanku, kata Al-Qalam, God alimtus makal azam, aku, kata Qalam itu, sudah tahu persis namamu yang maha agung. Kata Al-Qalam kepada Allah Ta'ala, faman za Muhammadun, lalu siapa itu Muhammad? Kata Al-Qalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi goron tasmahu ma'asmika, yang kau sejajarkan nama kamu dengan nama dia. Siapa itu Muhammad yang kau sejajarkan, ya, nama kamu la ilaha illallah, lalu Muhammad Rasulullah. Itu siapa itu Muhammad tuh, Rasulullah tuh siapa? Kata Al-Qalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fagala, ketika Al-Qalam berkata demikian kepada Allah Ta'ala, seraya Allah telah menjawab, ta'addab ya Qalam, hai Qalam, jaga akhlak kamu. Hai Qalam, jaga akhlak kamu. Ta'addab, jaga akhlak kamu. Kata Allah Ta'ala, paham gak omongan?
Kolam ngomong, ya Rabbi, aku sudah tahu namamu yang maha agung, tapi itu siapa tuh Muhammad Rasulullah? Itu siapa tuh? Aku nggak kenal dia. Ya, yang engkau sejarahkan nama kamu dengan nama dia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama kamu aku sudah kenal, tapi ini nama Muhammad Rasulullah itu siapa tuh dia? Sedemikian mulianya engkau sejajarkan nama kamu dengan nama Muhammad Rasulullah. Dengar Al-Qalam berkata seenak mulutnya. Kagak, Allah Ta'ala jawab, ya Qalam ta'adab. Hai Qalam, bawa akhlak ya. Tahu bawa akhlak? Bawa akhlak kamu. Fawa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kebesaranku, demi kemuliaan-kemuliaan apapun yang aku miliki. Ma khalaqtu khalqi, tiada aku ciptakan makhluk aku, dunia dan seisinya, illa melainkan atau kecuali limahabbati Muhammad, semata-mata karena kecintaanku kepada Muhammad yang kau sebutkan tadi. Tidak aku ciptakan dunia dan seisinya, surga dan segalanya, melainkan karena kecintaan aku kepada Muhammad Rasulullah SAW. Sejak Allah telah berkata demikian kepada Al-Qalam itu sendiri, fansyaqqal qalamu, saat itu terpecahlah itu qalam, min halawati zikri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara begitu Tuhan berikan nikmat rasa enak, rasa indah, rasa manis, rasa demikian indahnya, ya, gara-gara dia menyebut nama Rasulullah SAW. Terpecahlah itu kolam min hawalawati zikri Muhammadin SAW, gara-gara nikmat yang Tuhan berikan kepada Al-Qalam tadi, ya, menyebut nama Rasulullah SAW. Paham? Terutama guru-guru, mubaligh, khatib, jangan kurang ajar dalam podium-podium khutbah Jumat dan sebagainya, menyebut Muhammad. Jangan kurang ajar. Muallim-muallimin, kiai-kiai, tegur siapapun manusianya yang menyebut nama Nabi Muhammad dengan Muhammad, tegur guru-guru tadi. Itu guru-guru sial. Siapa kayak orangnya guru-guru sial, Muhammad, guru sial tuh. Ini kira tukang ojek. Muhammad, ya. Tegur tuh mu'alim, kiai, guru-guru yang sudah tahu ilmunya. Tegur tuh guru-guru tadi. Dia hanya bisa berkata tapi nggak mengenal cinta. Ya, ngerti ya? Allah Ta'ala demikian memuliakan Rasulullah SAW, tapi orang yang dianggap profesor doktor tapi menghina Rasul dengan sebutan nama Muhammad. Bayangin, dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani, beliau berkata dalam satu kitab, "Fada'a jami'ar rusuli kullan bismihi wa da'aka wahdak bir rasuli wa bin nabi." Allah Ta'ala panggil, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Cermin demikian pangkat dan tingginya derajat Rasulullah SAW dengan sebutan Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, tidak ya Muhammad. Bagaimana manusia? Subhanallah. Falam yajid, wagala, lalu baru setelah dapat perintah sama Allah Ta'ala supaya dia, ya, Muhammad, supaya Allah Ta'ala demikian marahnya, lalu terbelahlah itu kolam karena manisnya menyebut nama Rasulullah SAW. Wagala, seraya kolam itu berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Baru setelah dapat hal yang demikian, baru diucapkan oleh Al-Qalam itu sendiri, assalamu alayka ya Rasulullah, ya. Paham ya? Assalamu alayka ya Rasul. Ente mohon maaf maling-maling ya, nih, ya, jamaahnya nih. Kalau ada tamu siapapun yang datang, jangan coba-coba mata ente kayak maling tuh. Liatin, yang datang satu liatin. Ada Habib datang satu ke depan ngeliatin, Kiai datang satu ke depan ngeliatin. Itu maling-maling sifatnya begitu. Kalau jamaahnya insya Allah Tuhan pelihara nggak pernah begitu. Ente, dimanapun keadaan ente duduk dalam masalah ilmu atau lagi orang ceramah, orang-orang menyampaikan ilmu lagi baik, datang Habib nengok udah kayak maling. Datang Kiai nengok, tuh ciri-ciri maling yang begitu. Ente jangan mau jadi maling ente. Bukan maling-maling biasa, bukan maling agama. Sebab sudah sifat maling agama tuh digituin sama Allah Ta'ala. Tidak diberi konsentrasi penuh pada saat ilmu berjalan. Bisa dimengerti ya, ciri-ciri maling yang begitu tuh. Kok ada ilmu berjalan, ada orang datang, nengok siapa tuh? Nengok, itu maling yang begitu. Ente jangan jadi maling ente.
Jadi waqala assalamualaikum ya Rasulullah, lalu kolam itu berkata assalamualaikum ya Rasulullah. Falam yajid man yaruddu alaihi salam. Saat itu kolam memberi salam, tidak ada didapati orang yang menjawab salam dari kolam tersebut. Waqala Allah Ta'ala, seraya Allah Ta'ala berkata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala sendiri yang jawab itu salam dari kolam dimaksud. Assalamualaikum ya Rasulullah, nggak ada yang jawab salam, lalu Allah Ta'ala sendiri yang jawab itu salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawaban salam tadi Allah Ta'ala yang jawab dengan salam. Mohon maaf Morido, itu ada kayak orang ngerokok di ujung lu. Ada asap kayak orang ngerokok di ujung. Siapa itu? Kayak ada orang ngerokok. Anda lihat dari asap yang jalan tuh. Haram di saat Anda memberikan ilmu biasa, bukan jamaah Anda. Nggak ada jamaah Anda berani ngerokok seumur hidup, nggak ada jamaah Anda. 8 tahun Anda ngajar, nggak ada jamaah Anda bisa ngerokok. Jadi untuk hari ini Anda maafin dulu tuh. Orang kalau mau ngerokok lihat dulu. Ini lingkungan 800 orang nggak ada ngerokok. Gue ngerokok enak apa enggak ya? Lihat sifat orang mukmin. Dilihat lingkungan, nggak ada ngerokok, nggak mau. Kenapa? Memelihara atau menjaga 800 orang nggak ngerokok. Masakan aku seorang diri merokok. Tuh, lihat inti orang mukmin mahal inti, langka inti. Mohon maaf Marilah, inti ini belum semua orang mukmin inti tahu inti kira apa? Tuh, makanya majlis taklim yang berkeramat adalah majlis taklim yang bisa menjelaskan sesuatu urusan keagamaan, membentuk orang-orang yang belajar kepada hal-hal atau nilai-nilai iman itu sendiri. Bisa dimengerti inti? Setelah orang itu mengenal harga, mengenal bentuk dari suatu karya seseorang, baru dia bisa hargai barangnya. Jadi diperkenalkan dulu tuh ilmu-ilmu yang wajib-wajib dikit-dikit, sehingga orang itu mengenal, begitu. Sehingga ketika orang itu berbuat dengan ilmu yang diketahuinya berkah guru-guru berkeramat, guru-guru orang soleh, baru dia punya rasa. Ilmu begitu, nasihat pandangan sama begitu. Nggak ada berkah, nggak jauh dari berkah. Semasa inti nggak membentuk manusia untuk bisa mendapatkan rasa dengan ilmu yang Anda sampaikan, nasihat yang Anda berikan, nggak ada berkah kepada manusia. Hilangnya berkah dalam Islam, bukan Islam yang hilang berkah. Hilangnya berkah dalam arti wibawa keislaman itu dikarenakan kebanyakan ilmu yang datang, nasihat yang diberikan tuh nggak bisa membentuk manusia dengan lisan-lisan ilahiyahnya. Bisa dimengerti ya? Pada saat yang bersamaan, fasara ibtida'us salam sunnatan, setelah Allah Ta'ala sendiri yang jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka jadilah membawa permulaan salam itu, dia mengucap salam itu sebagai sunnat. Li'annahu minal makhluk, karena mengucap salam datangnya dari makhluk. Siapa makhluk dimaksud? Tuh, al-qalam itu sendiri yang memulai memberi salam. Tuh. Wa jawabu fardhon, dan jawaban salam sebagai satu hal yang wajib. Kenapa? Li'annahu minal khaliq, sebab jawaban salam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bahasa ana dalam ceramah-ceramah ya. Sebegitu ana murka kepada orang yang tidak menjawab salam, sekalipun dalam hukum fikih dikatakan fardu kifayah, artinya kalau udah satu orang yang jawab cukup yang lainnya gugur dosa yang lainnya. Tapi orang-orang baik di mata Allah Ta'ala tidak memandang itu sebagai fardu kifayah. Mengingat ini kemuliaan buat Anda, ketika ada yang memberi salam sebagai penghormatan, hormatilah orang-orang yang menghormati diri kita. Itulah Islam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Pada masalah ini, kalau tidak ada pelajaran yang membawa kepada pengenalan diri kita kepada perjalanan orang-orang soleh atau perjalanan orang-orang yang disebut sebagai kekasih-kekasih Allah Ta'ala atau para wali Allah. Rasa-rasanya orang Citayam ini lebih banyak menziarahi keramat-keramat para wali Allah yang telah pulang ke rahmatullah, dan itu dibenarkan dalam syariat agama. Tapi ziarah yang terus menerus, kalau enggak tahu
cara atau nggak tahu sifat atau karakter para wali Allah melalui tuntunan syariat Rasulullah SAW, akhir-akhirnya kebanyakan ziarah timbulnya keblinger. Kebanyakan ziarah timbulnya keblinger. Yang akhir-akhirnya lama-lama tuh ada orang ngojok-ngojokin kita ngasih tahu, jangan ke sono lagi, di sono ada wali Allah. Di sono ada wali Allah. Nah, kita nggak pernah kenal syariat Rasulullah, kita nggak pernah kenal ciri-ciri orang yang disebut sebagai seorang wali Allah, kita nggak kenal orang-orang yang menjalani perjalanan para wali Allah. Akhir-akhirnya gara-gara orang kita terjerumus kepada orang yang tidak layak kita sebut sebagai seorang wali Allah. Sebagai satu hal yang perlu dimaklumi bahwa sebagaimana sering Anda katakan bahwa wali Allah itu adalah pengantin Allah Ta'ala di alam dunia. Wali Allah itu adalah pengantin Allah Ta'ala di alam dunia. Artinya nggak sembarang orang bisa ente bilang dia wali Allah, kata orang dia wali. Jangan. Ngerti ya? Jangan. Kalau ziarah ke makam-makam keramat itu dibenarkan dalam syariat. Kan begitu. Lihat, tapi lambat laun tanpa ilmu ente bisa dibodohin sama orang, dimintain duit ziarah, dimintain duitnya aja, ntar gua doain di makam-makam keramat. Tuh orang nipuin ente sebetulnya, nipuin ente, kan begitu. Kalau bisa baca doa, ngapain lu minta-mintain duit sama gue? Lu aja sendirian baca doa, kan begitu. Nah, kebanyakan kita ziarah, sekalipun dibenarkan dalam syariat agama, tapi kalau nggak tahu sifat-sifat para wali Allah itu sendiri, ente pada masanya tertipu oleh orang-orang yang menipu dengan nama para wali Allah. Bisa dimengerti ya? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Untuk jangan sampai kita punya diri ditipu oleh iblis atau setan melalui bisikan hati. Untuk jangan sampai kita ketipu sama orang-orang, oh dia wali Allah. Ikan-ikan gabus mau ngapain sih lo? Diam deh lo, kayak mau ngapain wali. Jangan ya. Jangan orang-orang yang Allah pelihara sudah kenal ana, haram dia tertipu dengan penampilan manusia. Tapi kalau ketipu juga gimana? Lo tukang tipu. Orang yang ngikutin anak ketipu gitu, ngaji mah anak kayak 8 tahun di majlis taklim gitu. Atau 4 tahun, 4 tahun ketipu ame bahasa-bahasa manusia seakan wali Allah. Lo tukang tipu sebetulnya. Karena ente tukang tipu, mudah ditipu oleh gaya-gaya manusia sebagai wali. So, orang yang Allah pelihara ketemu sama anak berulang kali dan bertahun-tahun, insya Allah pelihara dari penipuan lahiriah dan batiniah. Insya Allah pelihara mutlak, insya Allah kalau ente ikuti. Oh, prinsip yang Ustaz ajarkan begitu. Kan bukan anak yang ngajarin. Kitab-kitab para waliullah itu sendiri yang Anda bacakan dan Anda terangkan di majlis taklim yang menjadikan inti selamat dari penipuan gaya manusia dengan lambang-lambang kewalian atau jazab-jazab. Pale lo bejat. Jazab. Ya, makan kerupuk pakai timun jazab. Makan kerupuk pakai timun jazab. Ini orang Citayam paling banyak yang ada 120. Orang Citayam yang hadir paling banyak 120. Oh, udah paling banyak 120 orang Citayam. Bib, kenapa Bib? Kok orang Citayam nggak banyak? Padahal Habib ngajar di Citayam. Tidak setiap ilmu itu bisa diterima oleh orang yang kemudian selalu mengajarkan ilmu. Oh iya, nggak selalu doa dan doa bagaimanapun baiknya itu bisa tertampung oleh orang yang biasa kumpul di majlis ilmu. Berapa banyak guru, tapi kalau waktu Anda menyampaikan ilmu, mereka nggak mampu hadir, nggak mampu ngedengerin. Buron, lungo, uih, mulih, angkat kaki. Kenapa? Nggak usah merasa heran. Kok bisa terjadi perbedaan, Bib? Jelas. Terjadi perbedaan kalau Anda yang menyampaikan ilmu beda jauh. Kenapa begitu? Nah, perbedaan tadi terjadi hanya dikarenakan satu sifat ilmu yang sering Anda sampaikan dalam mengajarkan ilmu kepada para jamaah adalah sifat perjalanan orang-orang soleh dalam menjalani syariat Rasulullah SAW. Demikian keadaannya, sehingga kepalsuan, ketidakjujuran, kemunafikan dalam membawakan nasihat dan ilmu nggak mampu mereka duduk di tempat Anda mengajar ilmu. Itulah satu di antara kunci. Berikut ini bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abdul Wahab Asy-Syu'rani radhiyallahu anhu wa rahimah, wa qad sami'tu Sayyidi Ali Al-Khawwas rahimahullahu taala yaqul, guruku yang bernama Syekh Ali Al-Khawwas
manusia yang amat sangat luar biasa. Allahu Akbar. Syekh Ali Al-Khawas, Allahu Akbar. Jangankan orang biasa ente, jangankan orang biasa, sesuatu yang nggak ada di akal manusia pun dia bisa tahu artinya. Sebagai contoh, ini orang asalnya dari mana, keturunannya dari mana, dia bisa tahu. Satu hal yang amat sangat Allahu Akbar. Lihat, dia mampu Tuhan berikan memisahkan orang yang dalam keadaan berwudu di sebuah tempat. Kayak kita kolomnya misalnya 3 meter kali 3 meter, wudu 1 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang dan seterusnya. Itu sampai keramatnya itu Allah telah berikan kemampuan. Allah keramat ya, yang luar biasa. Ini orang wudunya Allah telah terima. Ini orang wudunya Tuhan tolak. Ini orang dosanya nggak Tuhan maafkan karena wudunya. Dari keramat yang Allahu Akbar tuh dia bisa memisahkan air-air orang yang bekas wudu. Allahu Akbar ente. Sama anak nggak heran tuh keramat yang demikian dimiliki oleh Syekh Ali Al-Khawas, nggak heran. Cuman ya Rabb, kapan bisa begitu? Ya Rabb, Allahu Akbar, kemuliaan yang kau berikan kepada Syekh Ali Al-Khawas. Allahu Akbar ya Rabb. Des guru Syekh Abdul Wahab Asy'ari, ya Rabb, Allahu Akbar. Sebetulnya kita pun bisa begitu. Kok bisa begitu Ustaz? Begini, orang yang sholat dasarnya ilmu, berarti dia tahu cara berwudu menurut aturan ilmu. Kan begitu? Paham ini? Setiap kali dia wudu, Allah Ta'ala maafkan tuh. Dia punya dosanya. Dosa mulut, dosa mata, dosa kuping, dosa tangan, dosa kaki. Allah Ta'ala maafkan tuh wudunya. Karena dia wudu dasarnya ya ilmu. Tuh kontinya Rasul yang kasih tahu. Jadi orang yang berwudu dasarnya ilmu, berkah air itu kena bagian matanya, Allah telah maafkan dosa dia ketika dia melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama. Berkah wudunya gugur dosanya. Mulut yang kalau ngobrol atau dagang atau kerja dan sebagainya itu ada dusta yang bukan dusta wajar deh, dusta yang begitu, bohong yang begitu. Berkah di wudu kumur-kumur, dosa mulutnya Allah telah maafkan, berkah wudunya. Kuping yang suka dengar cerita-cerita jorok, orang pacak bulan puasa diceritain pacaran, kan orang berangkat nyuntuh. Wah, hamba ente nggak pernah nyium perempuan bulan puasa ya? Bodoh. Nggak pernah nyium perempuan bulan puasa. Sayang ente. Kerjain. Tapi Beb sekarang udah habis, nanti tunggu puasa tahun depan. Enggak sambal geledek lo bareng-bareng me. Itu berkah dosa-dosa mulut begitu. Kuping dengar-dengar omongan orang yang nggak bagus, ngeri ya, berkah wudu dia tuh masukkan tangannya ke dalam kuping, dia putar begitu, Allah Ta'ala maafkan tuh, gugur dosa pendengaran dia. Dan seterusnya anggota tubuhnya Allah Ta'ala maafkan. Berkah dia sholat berwudu dasarnya ilmu. Sehingga tuh wali Allah, orang-orang yang soleh demikian keadaannya itu dengan jelas melihat ini wudu orang yang nggak Tuhan maafkan dosanya. Tuh, kita nggak bisa sejauh itu, tapi bisa melihat sekilas orang yang berwudu tanpa ilmu. Ya Allah, kesian ya Rabb. Pantas muslimin banyak ibadah tanpa ilmu, perilakunya nggak mengarah kepada hal-hal yang baik dan membaik serta terus berbuat baik. Wajar, satu di antara sifat amal yang Allah telah tolak adalah ketika mereka ibadah tanpa ilmu. Begitu. Makanya guru-guru yang mulia di mata Allah Ta'ala adalah dia yang senantiasa membimbing masyarakat yang seagama dengan guru dimaksud dengan ilmunya, ya, bijak, arif, pelan-pelan ngajarin yang wajib-wajib kepada masyarakat muslimin, orang-orang awam, sehingga terselamatkanlah mereka dari dosa-dosa dan sebagainya. Tuh orang-orang baik di mata Allah Ta'ala dalam alam dunia, tuh yang begitu ente. Guru-guru begitu yang Allahu Akbar. Oh, yang ngajar tafsir hadis ya gue gak paham gitu-gitu, ngapain gue ikutin? Gue dengernya aja gue gak paham, udahan gue baca. Dengar gue gak paham, udahan gue baca. Tapi kalau sifat itu guru mengajarkan pokok-pokok ilmu, udah yang begitu. Orang gak mau ente samperin orang-orang itu, deketin biar baik, doain tuh orang sekuat tenaga. Tuh kalau mau cari guru berkeramat tuh sifatnya begitu, biar paham ente. Kalau mau cari orang-orang berkeramat tuh orang-orang yang arif dan bijak dalam mendidik masyarakat muslimin dalam ilmu-ilmu yang wajib yang menyelamatkan mereka dalam kehidupan di alam dunia melalui nilai agama. Tuh wali Allah begitu di alam dunia, biar paham ente.
Ente mau ziarah yang mana? Ente mau ziarah ke keramat-keramat? Kesian Anda, buang-buang duit lo. Buang-buang duit ziarah ke keramat-keramat, buang-buang duit. Ilmu nggak tahu sesuatu yang bawa laknat, bawa murka Allah Ta'ala dengan ente sebab ziarah ente nggak tahu. Wali begitu marah waktu ente ziarah, nggak pernah ente punya rasa, tapi ente keluarkan uang sedemikian besar untuk ziarah kepada keramat-keramat itu yang wajib nggak pakai ongkos, ente nggak mau. Na'udzubillah min dzalik. Jangan begitu. Guru yang arif, yang bijak, yang memiliki sifat kewalian itu adalah dia yang demikian sabar membaur dengan masyarakat. Nakal atau tidak nakal, kewajiban kamu hanya menyampaikan, mendidik, memberi teladan yang baik kepada orang-orang itu sebagai saudara seagama. Tuh guru-guru berkeramat di alam dunia yang begituan ente. Bukan mau balik yang selendangnya panjang, pijinya pendek. Selendangnya panjang, bijinya pendek. Ya Fahmi udah keumbul-umbul. Fahmi kebanyakan makan singkong. Tuh, nah bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Syekh Syah Abdul Haq Syarani radhiyallahu anhu, aku dengar langsung guruku berkata, la yahiqqu li ahadin qidamul wilayatil Muhammadiyah hatta yajtami'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil Khadir wa bi Ilyas alaihi assalam wa qad daraja as-sadiqun kulluhum ala dhalik fala yaqda fihi inkaru ba'd al-mahjubin anhu. Wa qad kana sayyidi Syekh Abdul Abbas Al-Marasi rahimahullahu ta'ala yaqulu li ashabihi hal fikum ahadun idza sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasma'u raddahu alaihi bi udhunihi fayaqulun la laysa fina ahadun yaqa'u lahu dhalika fayaqulu ubqu ala qulubin mahjubatin 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam thumma yaqulu wallahi law ihtajabtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahzatan min lailin aw naharin lama adatu nafsi minal muslimin. Allahu akbar. Biar nggak ketipu ente. Ente bisa ditipu dalam ilmu, ente bisa ditipu dengan gaya-gaya manusia, dengan penampilan dan segala. Allah, maling-maling jago nipu ente. Maling yang jago tuh maling agama. Sebab kok maling dalam pengertian maling benda ketahuan ente. Ada alarm, ya, ada satpam, ada posko, ada segala. Tapi maling-maling dalam agama sulit dilacak kecuali ada orang yang memberikan ilmu, mengajarkan ilmu, menuntut masyarakat dengan ilmu, di mana ilmu tadi sifatnya pemberitahuan, penjelasan sifat-sifat orang-orang soleh dalam perilaku, sehingga maling-maling agama mundur seketika. Paham gak ente omongan? Paham tuh. Nah kalau ente nggak dapat guru-guru yang baik, bimbing bijak, bimbing arif, wah, satu kampung bisa 12 wali satu kampung. Ada satu RT 17 wali. Ada wali kuku, wali ketupat, wali congklak, wali muke beton, wali muke timbel. Banyak ente. Wah, ane lihat di kampung gak kesian. Kesian kebanyakan Habib tuh yang suka nyaru wali. Habib, mau lebaran banyak wali. Assalamualaikum. Tuh. Syekh Ali Al-Hasan berkata, la yahiqqu li ahadin. Tidak hak, enggak ada hak. Ibarat warisan enggak punya warisan. Ya, ibarat pangkat enggak ada pangkat, enggak ada kedudukan, enggak ada stempel lo. Tuh, enggak hak bagi seseorang, siapa saja dia. Tidak mau wilayatil Muhammadiyah. Terus dapat stempelan lo. Stempel kewalian yang betul kewalian tadi memang adalah tetesan Rasulullah SAW. Stempel-stempel Rasul. Enggak dapat seseorang itu, ya, kedudukan seorang wali Allah. Enggak bisa orang jadi wali Allah dalam arti yang sebenarnya. Enggak ada hak, enggak layak, enggak, udah mustahil, enggak ada stempelnya. Ente warga kampung Wates, ente warga kampung Bulu, ente warga kampung Sawah. RT RW enggak mengakui ente sebagai warga. KTP-nya bukan KTP itu lagi. Iya, enggak ada stempel dari kelurahan atau kepala desa yang bersangkutan, tapi ente mengaku warga, bukan warga sini. Numpang bisa jadi. Ya, ngontrak bisa jadi. Tapi ingat, ente bukan warga sini. Bisa dimengerti. Seseorang nggak dapat itu stempel kewalian dari Allah Ta'ala hatta sehingga yajtami'a bi Rasulillah SAW, sehingga orang itu bisa duduk bareng sama Rasulullah SAW.
Boleh duduk bareng 1 detik, boleh duduk bareng 1 menit, boleh duduk bareng seberapa jam. Paham ente ya? Nggak bisa. Paham gak tuh? Beb, anda kan nggak tahu Beb, orang itu ketemu Nabi, tapi ngaku ketemu Nabi. Jorokin aja, jorokin. Kasih Haji Nur. Jorokin aja. Ngeliat ngaku ketemu Nabi, lihat paha begitu kuat, lihat paha perempuan kayak kerbentok tiang. Ya, aku ketemu Nabi. Allahu Akbar. Gimana jalannya tuh bisa begitu? Saya ngerti ya? Jadi nggak ada hak orang itu dapat stempel kewalian, bisa demotin itu ya, sehingga orang itu bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena orang bisa ketemu dengan Rasulullah SAW dengan tipuan, dengan impian dan segala, bisa aja dia menipu manusia, berarti nipu Rasul, nipu Allah Ta'ala. Lalu dikaitkan dengan wabil Khadir, ketemu Rasul, ketemu Nabil Khadir. Wah loh, aneh pernah ke salah seorang ulama besar Jakarta, mau ngambil ilmu, mau ngaji, belum sempat aneh ngaji. Salah seorang ulama besar Jakarta tadi ngomong mana, itu Beb, tuh orang Beb, kenapa? Ya baca-bacaan dari jauh-jauh Beb gitu, mau ketemu Nabi Khadir. Dia muter bawa gembolan gitu, bawa perbekalan mau makan dan sebagainya, mampir ke rumah salah seorang ulama besar Jakarta. Saat itu ada anak, tadi ya ente ngaji nggak mau, dimuter aja dari mana ke mana mau ketemu Nabi Khadir. Anda bilang kesian itu orang. Lihat ente, iblis kok sudah menipu manusia, ngaji nggak mau, apa nggak mau ketemu Nabi Khadir. Kesian, ketemuin Haidir. Jangan Nabi Khadir, ketemuin Haidir, dia konveksi. Ente bisa dapat order dari dia. Lihat tuh, tipuan-tipuan iblis setan kepada seseorang tanpa ilmu. Saya ngerti ya. Wa Ilyas dan Nabi Ilyas alaihissalam. Artinya semasa ada orang wali-wali, pada pokoknya dia wali, terserah dia dah. Gue suruh ngaji mah Habib. Rasul yang suruh gue ngaji, bukan suruh sama wali. Rasul suruh gue ngaji. Deh begitu ente. Wali Allah. Tuh, sehingga waqad darajat as-sadiqun kulluhum ala dzalik, di mana orang-orang yang Allah pelihara sudah pada pangkat derajat tertentu ya dalam kewalian tadi, udah sepakat tuh. Mari ente mengalami hal-hal yang demikian, ketemu Rasulullah SAW, ketemu Nabi Khadir, ketemu Nabi Ilyas. Tuh 3 syarat kalau orang mau jadi wali. Tuh 3, dia wajib ketemu Rasulullah SAW, wajib ketemu Nabi Khadir, wajib ketemu Nabi Ilyas. Minimal udah paling sedikitnya ketemu 2, Rasul SAW ditemui dan Nabi Khadir. Dah selesai. Saat Bib numpang tanya, gimana caranya untuk bisa kami ketahui yang kami ketemu Rasulullah atau kami ketemu Nabi Khadir? Kan begitu. Di kitab suka dikasih tahu. Nih baca gini-ginian, kau mau ketemu Rasulullah SAW. Nih baca gini-ginian 4444,4. Tuh 4 bakal kencing. Tuh di kitab suka ada yang begitu. Nih baca gini-ginian ketemu Nabi Khadir. Nih baca ginian ketemu Rasulullah SAW. Ente baca seujung-ujung, ente baca dari mulain ente orok sampai dijadiin orok lagi sama orang tua ente, tetap nggak bakal ketemu ente. Nggak bakal ketemu. Ente pengen jadi wali nggak ada jalan. Baca kitab dari guru, saya capek ngaji guru, kepengen ketemu Rasulullah guru. Kata guru, ya boleh deh. Nih baca nih. Si murid tanya sama guru udah ketemu belum? Borok-borok gue neng. Kalau guru nggak ketemu, murid boleh nggak ketemu? Boleh. Mas Nasri mana dia? Boleh Mas Nasri. Guru nggak ketemu Rasulullah, murid ketemu, boleh nggak? Boleh ente. Tuh, guru kali nggak kuat baca gituan, muridnya dikasih. Tuh, sampai seminggu nggak kerja, seminggu nggak ngojek, seminggu afkir, ketemu kagak dia berhentiin di kerjaan. Tuh, tetap nggak bakal ketemu ente baca gitu-gituan, tetap nggak bakal ketemu. Ya nggak bakal ketemu. Bisa ngerti ya? Artinya nggak ada manusia bisa dengan kekuatan apapun juga ya menembus dinding-dinding antara dia dengan Rasulullah SAW. Melainkan berawal pertemuan tadi dengan melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Itu awal pertemuan kalau mau tahu. Bisa ada mengerti ya?
Oh, jadi baca-bacaan di kitab dan wirid sebagainya buat ketemu Rasul itu benar dari dia yang pernah mengalami, dapat doa gitu-gituan, ya, dibaca tuh, dia ketemu, diunjukin saudara seagama lainnya. Itulah sifat orang-orang soleh, selalu memberitahukan dan memberi jalan hal-hal yang membawa keberuntungan saudaranya seagama. Itu ciri sifat orang soleh. Sehingga orang-orang yang sudah mengalami hal yang demikian, ya, sampai sejauh itu, ya, fala yaqda fihi inkaru ba'dil mahjubin anhu. Karenanya kalau ada orang yang bilang, wah, mana mungkin ketemu Rasulullah, mana mungkin, nggak apa-apa deh yang begitu dah. Ya, andai kata ada orang, mustahil lo ketemu Rasulullah SAW, mustahil dia. Ya, andai kata ada orang begitu, biarin aja deh, kesian deh, biarin, ya, biarin, ya, dia bagian urusan cempedak. Biarin aja tuh, di bagian urusan lempok, di bagian dodol, biarin aja, jangan dikata apa-apa. Memang nasib dia nggak sampai Allah Ta'ala berikan jalan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Biar, karena pengakuan demi pengakuan dari zaman ke zaman, dari abad ke abad terjadi orang yang ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku ketemu Rasul dengan gaya dan cara. Aneh kemarinan 2 minggu lalu ketemu Rasulullah SAW habis pulang dari Al-Busra. Ketemu di mana? Itu dekat posko. Kalau lagi jalan ketemu Rasulullah SAW misalnya begitu. Ujung-ujungnya apa? Ketemu ngomong sama Rasul, datang ke rumah kita, ujung-ujungnya apa? Minta duit. Ente ada duit gak 20? Anu mau pulang ke Cirebon nih. Lihat, gila ya? Mau minta duit sama orang 20.000 perak aja, kayak mau bohongin dirinya, ya bohongin orang ketemu Rasul. Lihat, itu bukan maling, kecoa. Bukan maling, kecoa. Lihat, mau minta duit sama orang 20.000 perak aja, kayak ngebohongin dirinya, ngejual nama Rasul. Lihat akhir zaman ini. Lihat akhir zaman. Karena pengakuan demi pengakuan terjadi pada zaman wali-wali, sampai sekarang lebih banyak orang ngaku ketemu Rasul. Sampai sekarang kebanyakan. Kalau ada orang ketemu Rasul, temuin anak ya, biar anak gamparin tuh orang. Kalau ada orang ketemu Rasul, Habib, biasanya Habib yang suka ketemu. Dan njitnya kakeknya yang ditemuin. Ya karena kakeknya gurem, dia kagak lihat. Rasul, iya Rasul. Awas Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pengakuan demi pengakuan sering terjadi. Waqad kana Sayyid Syekh Abdul Abbas Al-Marasi rahimahullahu taala yaqulu. Ada salah seorang wali juga, wali besar yang bernama Sayyid Syekh Abdul Abbas Al-Marasi, murid dari Sayyid Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Jadi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili yang suka orang PA bawa tarekat Asy-Syadzili ya, terutama daerah Jawa Barat, udaan daerah sono tuh, Sulahmat, daerah Indramayu, daerah Ajengan Muhi, ya pakai pelang tarekat Syadzili ya, tarekat Qadiriyah, kesian, kebanyakan maling, tarekat, jangan inti ya. Inti yang Allah Ta'ala udah kenal ana, jangan coba ikut-ikutin tarekat, jangan ya, jangan. Inti biar ngerti deh. Kok ana dibilangin jangan, gila lo, gila dunia akhirat ente, gila dunia akhirat. Allah Ta'ala nggak suruh ikutin tarekat, yang Allah Ta'ala suruh adalah ikuti syariat Rasulullah SAW. Biar paham tuh omongan. Tarekat, maling, tarekat. Jangan ente, gila ente. Coba deh, ente lihat orang yang jalani tarekat, ilmu kagak apa kagak, soleh kagak apa kagak, bawa tarekat. Lihat ente gayanya Allah kayak bedok, di mana aja duduk rame, rame bibirnya. Mau ngapain? Orang kayak Haji Basim. Lihat, pakaiannya sederhana, sesuai sama duit nggak ada emang. Begitu. Syekh Abdul Abbas Al-Marasi, semoga rahmatullah kepada beliau, berkata, yaqulu li ashabihi, beliau berkata kepada para sahabatnya, hal fikum ahadun, adakah ada di antara kalian, apakah ada seorang di antara kalian, idza sallama ala Rasulillah SAW, kalau dia memberi salam kepada Rasulullah SAW, apakah ada di antara antum, satu di antara kalian yang kalau memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW? Kata Syekh Abdul Abbas Al-Marasi kepada para sahabat beliau, yasma' raddahu alaih bi'uduni, dengar jawaban Rasul melalui kupingnya. Apakah ada satu di antara kalian yang memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW, langsung dijawab oleh Rasulullah SAW salam kamu dengan melalui kuping kamu dengar, ada atau tidak?
kata Syekh Abdul Abbas Al-Marasi radhiyallahu anhu wa rahimah. Fayaqulun, sahabat beliau berkata, la, enggak ada yang begitu. Laisa fina ahadun yaga'u lahu dzalika, tak seorang pun dari kami sahabat engkau wahai Syekh Abdul Abbas Al-Marasi yang dapat jawaban salam ketika seorang kami memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang dengar jawaban Rasul, kata para sahabat Syekh Abdul Abbas Al-Marasi. Paham enggak ngomong? Paham ya? Memberi salam ibarat orang tuh sembahyang, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya begitu. Atau orang pergi haji, mohon maaf Morillah, teman kita pergi haji, bener sih, tuh orang jujur. Salam ya sama Rasulullah, ya asik. Paham gak ente? Temennya mau pergi haji ditepok aja, salam ya sama Rasulullah. Ada enggak? Gila. Tuh, apa ya? Paham ya? Paham tuh? Aneh mau pergi haji tahun 2003, insya Allah itu pun kalau udah punya bini 2 minimal. Itu, sebab aneh nggak mau pergi haji sebelum beri istri 3. Kalau sampai istri aneh 2 sampai 2003, gue pergi haji juga ya Rob. Aneh mau pergi haji, aneh undang jamaah aneh misalkan begitu, yang aneh kenal baik datang. Dia cium tangan muluk, ngasih 5.000 perak, peci kita diangkat. Ngasih 5.000 perak, ambil berkah, peci kita diangkat, kan kurang ajar. Beb, salam beb ya sama Rasul. Ya, gua tabok lo. Salam Rasul. Paham ya deh? Ente jangan kayak kirim salam Rasulullah, jangan deh. Malu dong ente. Manusia di akhir zaman hilang malu ya Rabb, wallahu a'lam bishawab. Anda suka nggak habis pikir itu, manusia di akhir zaman hilang malu sama Allah Ta'ala, hilang malu sama Rasulullah. Kirim salam sama Rasul. Tapi kan itu dibenarkan. Benar. Orang yang kirim salam kepada seseorang, bagaimanapun keadaannya, dapat dong jawaban salam. Paham nggak? Ane kirim salam sama A, sama B, sama C. Satu masa orang yang ane sampein, ane kirim salam sama C melalui A, melalui B. B sampein ke C. Jawaban C ada nggak? Ada nggak jawaban C? Ada, si B, C kirim salam B, ketemu lagi sama ana. Inti kirim salam sama Rasulullah. Sementara dalam pelaksanaan syariat sehari-hari ente nggak ada tanda-tanda bahwa syariat Rasulullah SAW. Jadi salam tadi salam apa? Nggak usah kirim salam, laksanakan syariat Rasul di atas kirim salam. Bisa dimengerti ya? Dulu-duluan anda pernah begitu kirim salam, tapi setelah anda lihat itu anda lihat orang-orang baik, jujur gitu, kirim salam ya sama Rasul. Bebarangan dengan karangan ana waktu itu, ana ngarang ilmu nahwu tuh, baru ya bebarangan karangan ana. Ini tolong tempelin karangan ana nih di makom Rasulullah SAW. Tolong asal tempelin, kirim salam Rasul. Gitu, pernah tuh ana sekali gitu. Ya baru ilmu nahwu yang ana bikin selesai tuh, ana kasih tolong kirim salam Rasul. Ini kitab tolong asal tempelin di makom Rasulullah SAW. Kan begitu. Akhirnya bukan ditempelin, dilempar ke makam Rasul. Itu kitab aneh dilempar. Jadi makam Rasul dulu tuh ya ada jalusi. Tuh. Ya, dulu ya apa? Iya besi-besi. Jadi dia Allah Ta'ala pelihara ringan ya, masuk mepet tuh bukan ditempel, dilempar ke makam Rasul. Selesai dia pulang dari pergi haji, ketemuin anak, tanya gimana sudah? Mana dia tuh buku? Ngelempar beb ke makam Rasul, inti kurang ngajar, inti aneh suruh tempelin doang, ambil berkah. Kalau di sana saya mau baca, bab askar tentara yang ada di sono kan begitu ente, kurang ajar ya makam Rasul. Iya, ujung-ujung tak buku dilihat, dipikir, wah ini intinya togel urusan ini. Takutnya begitu, enggak beb, insyaallah enggak ada apa-apa beb. Alhamdulillah udah begitu doang. Sejak anda tahu enggak berani lagi nih. Enggak berani lagi kirim salam Rasulullah SAW. Malu muka kita. Kalau dikata malu muka kita, malu ame kerjaan diri kita. Bisa dimengerti? Jadi apakah ada salah seorang kalian ya yang dapat salam langsung dari Rasulullah SAW, dijawab salamnya, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab salam Rasul melalui kuping dia yang memberi salam. Apakah ada yang demikian? Mereka jawab, tak seorang pun kami mengalami hal demikian. Apa jawab beliau? Ubku ala qulubil mahjuba 'anillahi wa rasulihi SAW. Kalau begitu, ente beri salam sama Rasul, enggak ada jawaban salam Rasul yang ente dengar langsung melalui kuping ente, nangis saya mendingan dulu.
perbanyak kalian nangis, wahai orang-orang yang terdinding hatinya dari Allah Ta'ala dan dari Rasulullah SAW. Contoh kita, siapa di antara semua yang waktu beri salam dapat jawaban salam Rasul? Rasanya nggak ada. Kalau nggak ada, nggak berarti kita hina. Kalau nggak dapati jawaban Rasul, nggak berarti kita hina. Kan begitu? Paham tuh ya? Hanya yang dibutuhkan oleh syariat Rasul, coba pelajari. Kenapa ente nggak dapatin nikmat dalam memberi salam? Kenapa? Tolong pelajari. Ente nggak dapatin nikmat dalam membawa syariat Rasulullah SAW. Itu yang disuruh. Ya Allah, kenapa kok begini ya Allah? Kenapa? Perbanyak tanya ente punya diri kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, dengan melalui berkah guru-guru yang ada tuh, dididik dalam ilmu untuk pelajaran ya, ibadah sholat dan sejenisnya, baru ente dapat jawaban, ya betul, alhamdulillah, oh gara-gara ini aku jadi begitu. Nah, satu di antara jalan yang Allah Ta'ala pelihara ya, mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya melalui cara-cara yang aulia soleh tempuh. Satu di antaranya ini cara-cara Cara-cara aneh itu satu di antara ya 1000 jalan yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mengingat apa yang anda tempuh adalah satu ilmu yang wajib-wajib dengan tuh diselingi pelajaran-pelajaran yang menyikapi atau membuka tabir perjalanan orang-orang soleh. Sehingga kita enggak menipu diri dan kita tidak menipu orang lain dengan perilaku soleh yang kita perlihatkan di hadapan manusia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena satu di antara tamu yang datang ya, Bapak Haji Muhammad Nur ada tamunya. Jadi sebelum beliau kembali pulang, aneh ada baca doa sedikit buat semua agar bisa kebagian ya. Sebagai penutup majlis taklim ini selesai, assalamualaikum, langsung sembahyang isya, langsung tarawih. Dan kepada orang-orang Citayam khususnya, kalau merasa entar Allah 11:30 belum selesai sembahyang dan doa, aneh izinkan untuk kembali pulang. Jadi yang tersisa hanyalah orang-orang yang sudah Allah pelihara, yang menahun aneh didik, sehingga aneh enggak jadi mangkreng, enggak kesel karena orang pulang. Ntar habis sembahyang isya ya, tarawih, khusus orang Citayam aneh izinkan, aneh ridho pulang deh, sebab besok kerja, ada yang dagang ya, ada yang nahan kereta ditahanin deh orang Citayam. Itu keramat orang Citayam semen satu. Keramat orang Citayam semen satu. Semasa orang Citayam belum keluar dari kampungnya, tuh kereta dari Bogor mundur maju, selempang di jarah itu kereta. Tuh keramat orang Citayam semen satu. Dia bisa tahan kereta, jangan bergerak loh, sebelum dagangan orang Citayam laku. Tuh keramat orang Citayam satu, nggak lebih. Anda perhatiin, keramat orang Citayam hanya satu, kereta dia bisa tahan, nggak boleh jalan sebelum dagangan orang Citayam laku. Bener apa enggaknya itu yang Anda lihat. Udah habis dagangan orang Citayam, ibarat payak 70, tinggal 2, baru yang 2 ini dikasih masinis, jalan deh loh. Gitu ya. Tuh keramat orang Citayam. Jadi aneh ridho ya, ntar selesai bayang ya selamat bayang isya ame tarawih, aneh ridho orang Citayam itu pulang. Beb, aneh masih mau terus ya, nggak apa-apa, untung buat anda. Tapi Haji Nur ntar jam 12:30 atau jam 1 aneh minta baik lagi Haji Nur, ngobrol lain lagi gitu ya. Jadi aneh ridho orang Citayam mau pulang, sebab ini pengajian dan malam 29 udah umum sampai subuh aneh kerjain. Tapi karena orang Citayam tahun lalu bilang, gue pengen sama Habib ikut tapi malam, gue mana besok gue mesti meron. Tahu meron ente? Orang Jakarta gak bakal tahu meron, kecuali orang Jakarta orang susah paham meron. Ani ya gak tahu Beb meron apaan. Ini gue makanya gue orang Jakarta, gue gak tahu. Gue aneh tahu berarti ada orang susah, lu bukan orang susah. Jadi gimana tuh arti meron? Maksudnya pokoknya ada di sono deh. Ya belanja dijual lagi sama orang-orang yang bakal ke Jakarta. Nah atas dasar keluhan masyarakat Citayam sejauh itu, ya mulai tahun ini Anda buka waktu. Boleh orang Citayam siapapun semasa dia yang kerja dagang bakal besok Anda ridho dunia akhirat inti pulang. Tetap doa kebahagiaan. Mana deh? Sebab orang yang sudah Allah pelihara kenal muka sama Anda, semasa Allah pelihara hatinya baik,
Kok ane sih punya keyakinan Allah Ta'ala orang itu orang selamat dunia wa ukhra. Ane punya keyakinan Allah Ta'ala semasa orang itu hatinya baik, Allah pelihara, insya Allah kalau masih ane ada umur, ane mau tanggung jawab ame ente yang ente mati. Ane mau tanggung jawab sama Allah Ta'ala semasa ane masih ada umur, kan begitu tuh. Ane mau tanggung jawab sama Allah Ta'ala tuh perbuatan ente waktu ente mati, ane masih ada umur, ane datangin ke kuburan ente, ane mau tanggung jawab sama Allah Ta'ala tuh. Semasa ente orang yang disebut sebagai jamaah anak atau murid anak, ane tanggung jawab sampai ente mati. Paham omongan ente? Main Nasri yang nggak berani main jadi tanggung jawab begitu. Beb, ane nggak mau tanggung jawab, Beb. Emang kenapa? Udahan, tiap ngaji cium tangan nggak ngasih duit. Ane mau tanggung jawab Allah Ta'ala sampai ente mati di dalam kubur. Ane mau tanggung jawab. Di mana sifat tanggung jawab ane kepada ente? Sejauh yang ane lihat dan ente ikuti tata cara yang ane perlihatkan, ya Rob, aku ridho bertanggung jawab kepada jamaah aku ini. Tapi kalau orang itu entar ade entar kagak, udahan saat-saat yang Allahu Akbar nggak pernah mau memperlihatkan jati dirinya, haram dunia akhirat ane kenal mente. Tuh sifat ane. Ngapain tanggung jawab sama orang yang butuh kita pada saat sesuatu, tapi ketika kita harapkan dia menyatu dalam kebaikan, dia nggak pernah mau tahu. Itulah khianat-khianat di alam dunia. Orang-orang tadi jangan didoain lagi waktu dia mati, jeblosin langsung, ketok pakai scoop. Apain? Haram minta doain orang begitu. Haram doain orang begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah. Sabrullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Sabrullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Sabrullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita.